Oke. Oke, ini ya. Oke. Di sini ada definisi array, yaitu sekumpulan elemen yang memiliki tipe data yang sama, gitu ya. Jadi di sini tipe data itu kan ada tipe data integer, lalu ada tipe data string, lalu ada float. Nah, di sini dikumpulkan nih elemen-elemennya dalam satu array, gitu ya. Nah, di sini tempatnya itu berupa lokasi memori, gitu ya. Yang continue di sini maksudnya continue ini secara linear, gitu ya. Jadi kalau linear itu kan dia satu arah nih, seperti ini. Seperti ini. Nah, jadi di setiap data itu ditunjuk oleh indeksnya. Nah, indeks itu dimulai dari 0, gitu ya. Jadi di sini sebagai identitasnya, gitu ya. Ini dimulai dari 0. Oke, gitu ya. Jadi ini adalah definisi dari array. Oke, di sini ada untuk deklarasinya. Khusus untuk bahasa C, misalnya ada 5 buah nilai, tipe datanya integer nih. Integer. Nah, misalnya bisa dideklarasikan dalam 2 model, boleh berupa tunggal atau array. Nah, ini kan yang tunggal ini seperti biasa aja nih, integer. Kalau integer berarti di sini untuk nilai 1 isi datanya apa nih? Integer nilai 1, nilai 2. Berarti kan ini kelima nilai ini bertipe data integer, gitu. Gitu ya, ini untuk deklarasi tunggalnya definisi array. Oke, selanjutnya contoh lagi, atau untuk deklarasi array-nya boleh seperti ini nih. Langsung aja integer nilai siku dalam kurung siku 5. Nah, 5 ini artinya kita memberikan sebuah alokasi tempat gitu ya, yang isinya ada 5 data gitu. Jadi kalau datanya lebih dari 5 ini nggak akan ketampung gitu. Jadi di sini deklarasinya maksimal 5 gitu. Nah, di sini indeksnya nih 0, 1, 2, 3, 4. Nah, tadi misalnya kalau ingin memasukkan tipe data integer, berarti di sini nih datanya. Misalnya 2, indeks ke 0 itu datanya 2, indeks ke 1 misalnya 3, gitu ya. Nah, seperti ini untuk ilustrasi deklarasi array bertipe data integer, gitu ya. Oke, elemennya dari 0 sampai 4. Oke. Lalu ada array satu dimensi. Oke, satu dimensi berarti ini ya. Yang ini satu dimensi. Oke, berarti di sini ada berapa data nih? Ada 6 ya. 6 kotak berarti bertipe, di sini tipe datanya sudah dideklarasikan belum? Belum ya. Oke, jadi ini untuk memberitahu alokasi memorinya atau memberikan tempatnya aja. Ada 6 elemen gitu. Nah, array juga bisa digambarkan seperti ini untuk penggunaan list dan stack gitu ya. Kalau list itu kan seperti apa sih namanya? Kalau list catatan ya, urutan boleh. Kalau stack itu apa? Stack itu apa? Tumpukan. Tumpukan gitu ya, tumpukan. Kalau tumpukan itu dia itu dari bawah ke atas datanya. Itu kan dia numpuk nih data dari ke 0, data ke 1 sampai ke 5. Jadi dia bertumpuk. Makanya di sini disebut stack. Itu. Kalau list berarti dia dari atas ke bawah. Gitu. Itu ya. Oke, di sini
masih definisi kayak di sini untuk tipe data integer seperti ini ya, untuk sintaks umumnya tipe array name. Jadi di sini tipe datanya integer, array name-nya A, array size-nya 7. Kayak seperti ini. Nah, ini ilustrasinya. Gitu ya. Kayak indeksnya yang mana nih? Kalau di sini? Indeks itu yang mana sih? Itu yang 0, 1, 2, 3. Oke, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isi dari data array-nya yang mana? Yang A0 sampai A0, A1, A2, sampai A6. A7 boleh nggak di sini dituliskan? tidak boleh, Bu. Nggak boleh, karena di sini mentok nih. Sampai 6 aja indeksnya, gitu ya. Nah, lalu untuk tipe data karakter juga sama. Untuk sintaks penulisannya ada tipe data, ada namanya, nama array, lalu ada jumlah elemennya. Ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu ya. Kayak di sini untuk tipe data string berarti simbolnya menggunakan garis miring. Seperti ini. Oke, untuk identitas datanya ini sama ya. Oke, nah ini kan belum ada isinya nih. Belum ada isinya, sekarang kita isi data. Nah, isi datanya ini masih fokus di satu dimensi. Oke, berarti kan ada 7 elemen data bertipe data integer. Isi datanya apa? 10, 20, 30, sampai 60. Oke, ini ya. Ini indeks ke-0, indeks ke-1, ini sampai indeks ke-6. Ini untuk integer, ini untuk karakter. Kalau karakter berarti kan untuk huruf ya, A, B, C, D, E, F, G, gitu ya. Ini sampai 7 elemen, kayak ini sama, seperti ini. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Mengenai array satu dimensi, lalu penulisan dari ilustrasi dengan tipe data yang berbeda nih, integer dengan karakter. Mau tanya, Bu. Oke. Kalau spasi itu tipe datanya apa ya, Bu? Spasi itu nggak ada. Nggak ada ya? Nggak bertipe data dia. Oh ya, baik, Gitu. Bu. Oke. Oke, sekarang misal ke contoh programnya seperti ini ya. Oke, apa nih? Kita analisa. Ada variabel I. Ada variabel I. I ini nanti akan dipanggil di fungsi for, gitu kan ya? I ini nanti akan dipanggil di fungsi for, yang dimana akan melooping sebuah data array. Ini kan ada 7 nih. Dikasih tempat elemennya 7, tapi datanya ada 4 nih. Gitu. Boleh kan seperti ini ya? 7, Boleh. tapi datanya ada 4. Nah, terus ini gimana nih? Coba kita tracing programnya. Itu karena ini Bu, apa? Kan itu kan integer i-nya udah di set ke 0. Nah, i itu kurang dari 7. Oke, bentar, belum. Baru mau mulai ya. Oke, pertama-tamanya gimana? Ya kan itu kan integer i kan belum di set, Bu. Belum di set. Oke. Kemudian integer a itu kan array. Nah, nilainya itu ada 7. Cuma di set ada 4. Nah, di dalam looping itu integer i-nya udah di set ke 0. Kemudian jika i kurang dari 7, itu kan benar karena i-nya itu nilainya 0. Nah, itu i++. Nah, terus dari kondisi ini
kemudian dicetak Bu, A sama dengan I. Jadi misalkan A-nya itu kosong, itu nanti dinilai dengan I tersebut Bu, nilai I gitu Bu. Oke, benar ya. Jadi kalau kita gambarkan, misalnya pertama-tama kita langsung karena di sini tidak dikasih data nih I-nya, berarti di sini I-nya 0. Pertama-tama I-nya 0, gitu kan ya. Lalu kita baca nih. Ini kita baca nggak? Baca dulu, lalu kita langsung lakukan proses looping. I-nya sama dengan 0. Apakah I kurang dari 7? I-nya berapa nih sekarang? I itu kan buat indeks nih. Apakah I kurang dari 7? I-nya berapa nih sekarang? I-nya 0 ya? 0 Bu. Apakah 0 kurang dari 7? True atau false? Betul. Betul. Kalau betul, maka I plus plus. Berarti nanti di sini I-nya langsung ke 1. Gitu. Tapi di sini langsung cetak dulu. Cetak dulu yang di mana indeks ke 0 itu berapa di sini? 10. 10. Kita tulis aja nih di sini. 2, 3 gitu ya. Berarti langsung cetak 10. Gitu ya. Nah, langsung I plus plus. 0 tambah 1 berapa? 1 0 lagi. tambah 1, 1. Apakah 1 kurang dari 7? Betul. Betul. Kalau betul, maka apa? Ayo. Indeks pertama. Indeks pertama dicetak. Ini kan ya? Maka ini, gitu kan ya. Indeks pertama itu berapa sih? 20. Maka cetak 20. Lalu I plus plus. 1 tambah 1 berapa? 2. 2. 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, apakah 2 kurang dari 7? Maka apa nih? Betul. Tes. Oke, maka apa? Indeks kedua berapa di sini? Datanya? 30 ya? Iya, Ya Bu. enggak? 30. Habis 30 kan habis cetak 30 nih. Maka I plus plus. I yang sekarang berapa? 3. Oke, 2 tambah 1. Berarti I-nya 3. Gitu aja terus. I3. Berarti indeks ketiga berapa? Dibandingin dulu ya. Apakah 3 kurang dari 7? Betul. Maka cetak. Indeks ketiganya berapa? 10. Itu dan seterusnya. Gitu ya. Sampai indeks ke berapa nih? Indeks ke 7. Indeks ke-7 ada nggak di listnya? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, maka cetak 0. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada, Ibu. Lanjut, Bu. Yang benar nih. Ayo. Bu, itu kenapa hasilnya 0, Bu? Padahal kan I plus plus, Bu.
I++ itu berarti indeksnya kan akan ada di indeks ke-4, 5, 6, dan 7. Nah, indeks ke-4 itu ada isinya nggak di array-nya? Nggak ada. Nggak ada, makanya di situ 0. Nih, kalau di sini 4 nih, indeks ke-4 ada datanya nggak di sini? Nggak ada, Nih, Bu. nggak ada, makanya di sini 0. Gitu ya. Tapi kan ini Bu, misalkan dari Bisa ini yang pedas. jadi kan Yang ini ini Bu, satu. misalkan nih. Nah, Oh, ini ada yang asin di belakang. Kenapa? Yang pedas satu, apalagi? Yang asin kan Barang aja lah sudah. nanti pedes banget. Betul. Mas Muaidir pedas apanya? Mas Apalagi? Muaidir? Gimana, udah jelas? Nggak Bu, jadi kan misalkan itu kan habis I++ dari 3 kurang dari 7. Ya kan, itu kan benar. Nah, jadi kan nanti kan I++ lagi tuh. I sekarang berarti kan 3 ditambah 1, itu kan sama dengan 4. Kenapa nggak kecetak I yang sekarang itu Bu? Malah kecetaknya 0. Kan karena dilihat nih di list di sini, indeks ke-4 ada isi datanya nggak? Nggak ada. Nah, nggak ada, makanya langsung 0 di sini. Gitu. Karena kan indeks 4 itu dia tidak ada di data array-nya. Karena sampai indeks ketiga. Ini kan kita bicara indeks nih di sini. 4 itu kan indeks. Indeks itu kan di sini. 4 ada isi datanya nggak di sini? Nggak ada kan? Nggak ada, Bu. Oke, makanya di sini dicetak 0. Gimana? Itu berarti bisa diartikan Bu ya, apa? Isi data ke-4 dikalikan dengan indeks ke-4 gitu, Bu ya. Jadi ketemunya kan jadi 0 gitu. 4 dikalikan dengan apa? Isi data ke-4, indeks ke-4 dikalikan dengan indeks ke-4. Enggak gitu konsepnya. Enggak, Bu ya? Enggak. Karena di sini kan untuk ini kan kayak alokasi nih, kayak alamatnya nih. Alamat si 4 itu ada nggak sih datanya? Nggak ada kan, karena udah sampai indeks ketiga nih. Gitu. Jadi tempatnya itu hanya menyediakan 4 elemen aja. Nah, untuk indeks ke-4 ini kan dia nggak ada gitu. Jadi di sini langsung dienolkan oleh sistem. Gitu ya. Ada lagi? Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini juga sama nih seperti ini. Mencetak untuk suhu. Oke, kalau suhu ini kan dia koma-koma nih. Kalau koma-koma berarti tipe datanya float. Float suhu di sininya isi datanya harus 5. Gitu. Lebih dari 5 berarti otomatis akan 0 datanya gitu ya. Oke, di sini berarti indeksnya dari ke 0, 1, 2, 3, 4. Gitu. Oke, ini prosesnya sama seperti tadi, cuman dicetak suhu. Gitu ya. Suhu itu kan berarti sampai indeks ke-4 nih, bener kan? Sampai ke-4, dicetak sampai ke-4. Nih, sampai ke-4. Nah, lalu untuk isi datanya, jadi langsung nih, untuk indeks ke-0 berarti 27,5. Untuk indeks ke-1 datanya 28. Sampai indeks ke-4 isi datanya 27. Gitu. Nah, ini batasannya nih, sampai apa nih? Sampai
lebih besar dari 5, maka ini proses looping akan stop kan ya? Iya nggak? Betul. Atau ini kan mentok batas looping stop itu kan dia sampai 5, indeks ke-5 kurang dari 5. Apakah 5 kurang dari 5, true atau false ini? False kan? Kalau false, False. maka proses looping terhenti. Berarti sampai sini. Gitu. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Oke, ini juga sama prosesnya, tapi ada tipe data beda, integer. Oke, ini dilewat aja ya. Silahkan kalian kopas ulang atau ketik ulang. Oke, di sini ada array 2 dimensi nih. Oke, kalau array 2 dimensi, berarti di sini ada 2 apa nih? 2 data ya. Nah, di sini ada 5 sama 2. Jadi di sini nih, indeksnya 0, dua ini di sini untuk apa nih? Jumlah array, Bu. Jumlah array di dalam sini. Nih. Nah, gitu kan ya? Oke, kalau 5 itu kan dia untuk baris. Nah, ini baris itu kan dia ke bawah nih. 1 ke bawah itu kan 1, 2, 3, 4, 5 nih. Ini untuk baris. Nah, kolomnya berarti yang di sini. Ini nih yang kolom 0, 0, 0. Yang di sini. Gitu ya. Oke. Kalau baris itu untuk I, kolom itu J. Nah, di sini ya. I-nya ada 5, J-nya ada 2. Ini untuk kolom. Gitu. Jadi di sini langsung aja nih dibuat alokasi tempatnya. Gitu ya. Nah, kalau sudah langsung dicetak nih. A-nya kurung siku. A itu kan berarti untuk kolom. Kolom itu I. Nah, lalu untuk baris J. Langsung di sini dipanggil untuk variabelnya I dan J. Nanti langsung otomatis kecetak seperti ini. Gitu ya. Oke. Ini untuk materi array sudah selesai. Kita lanjutkan ke apa nih? Oke, masih ada waktu bentar lagi ya. Maaf Bu. Ya. Tadi ada yang mau ditanyakan, Bu. Yang mana? Yang terakhir. Mana tadi ya? Yang terakhir. Yang ini kenapa? Ya, itu kan ada in A, terus array 5, terus 2 itu Bu ya. Itu seandainya ditambah satu lagi bisa kah ya? Tiga dimensi. Ya bisa aja, silahkan. I, J, berarti itu seperti matriks 3 kali 3. Oh. Boleh? Berarti yang ketiga tidak apa-apa Bu ya? Boleh. Nanti berarti di sini kita definisikan untuk kolom setelahnya berarti I, J, berarti apa lagi nih di sini? Misalnya K. Silakan aja dicoba ya.
Jadi nanti di sini komanya ada 3 nih. Berarti ada kolom 3. Gitu ya. Ya. Aduh, suara apa lagi nih? Oke. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, kita lanjutkan lagi. Noise-nya kedengeran nggak? Enggak, Bu. Oke. Kita lanjutkan ke string. Oke. Jadi kita materinya loncat ya. Kita cari yang kira-kira akan digunakan di mata kuliah selanjutnya gitu ya. Jadi nanti di semester ketiga nanti akan ada mata kuliah struktur data, nanti akan belajar string lagi gitu. Jadi di sini untuk dasarnya dulu. Oke. Jadi ini fokus ke tipe data string, lalu untuk programnya di bahasa C-nya. Gitu ya. Oke. Nah, di sini untuk tipe data string, ini untuk style standarnya, lalu ada untuk penggunaan kelasnya. Kelas string di sini untuk OOP-nya ya. Jadi di sini, ini nanti di mata kuliah struktur data. Oke, di sini artinya apa nih? Coba yang bahasa Inggrisnya dapat A, siapa nih? Dedi, mana Dedi? Logout, Bu. Waduh, logout. Oke, ini apa nih? Intinya adalah untuk tipe data karakter string ini akan ada di bahasa C gitu ya, yang disupport oleh C++ gitu ya. Nah, di sini juga string itu akan digunakan juga oleh tipe data array 1 dimensi gitu ya. Nah, yang tadi nih, kalau 1 dimensi di tipe data karakter itu, simbol isi datanya itu slice 0. Nah, artinya null terminate string, gitu ya. Nah, berarti ini kan datanya dia masih 0 di tipe data array. Seperti itu. Nah, lalu untuk deklarasi stringnya, misalnya inisialisasi kata hello, gitu ya. Hello ini berarti ada berapa jumlah karakter di sini? Jumlah karakter hello ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 ya. Oke, lalu apa lagi nih? Oke, jadi untuk mengunci 0 karakter tadi di akhir tipe data array, maka size-nya harus kita lebihin nih. Jadi ada 6 di sini. Nah, seperti ini. Tadi kan ada 5 ya untuk hello. Nah, di sini kita kunci nih 0 karakter. Di sini slice 0. Gitu ya. Char greeting. Gitu ya. Ini untuk per karakternya. Seperti ini. Nah, kalau untuk langsung katanya, langsung aja hello. Kalau per kata itu kutip 2, kalau per karakter itu kutip 1. Jadi ada bedanya ya. Ini per karakter, ini per kata. Kalau per kata ini nggak usah dikasih batasan ininya nih jumlahnya. Gitu ya. Oke, jadi di sini ada bedanya ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Sampai definisi dulu nih. Halo, halo.
Lanjut, Bu. Yang bener nih. Lanjut-lanjut ntar nanya-nanya lagi. Oke. Oke, ini sama seperti tadi ya untuk C++ struktur stringnya seperti ini. Kayak indeks ya. Kalau string itu pasti array nih, hubungannya dengan array. Gitu ya. Tuh kan ada kata-kata array kan. Nih. String itu pasti hubungannya dengan array yang dimana pasti ada indeksnya dan variabel. Gitu. Kayak yang tadi untuk kata hello tadi ada 6 indeks gitu ya. Dari 0 sampai 5. Oke, seperti ini untuk di memorinya. Jadi ada address-nya. Ini memori alamatnya. Alamat indeks H itu address-nya segini gitu. Oke. Nah, seperti ini untuk contoh programnya. Ini paham ya, integer main, ada fungsi main. Nah, di sini nih langsung inisialisasi tipe data. Nah, inisialisasi tipe datanya, tipe data karakter yang isinya harus ada 6 karakter gitu ya. Isinya H, E, L, L, O, dan di sini slice 0 gitu ya. Ini pasti ada 6. Berarti ini indeks dari 0 sampai ke 0 sampai ke berapa nih? 6. 5 ya. Indeks ke 0 sampai ke 5. Lalu cetak greeting message. Nah, langsung di sini nih dipanggil greeting. Nah, berarti di sini gimana? Langsung aja ke cetak ini ya, yang dicetak muncul itu yang cout greeting message sama dengan .2 hello. Kenapa hello ini muncul nih di sini? Kenapa nih tiba-tiba muncul? Karena si out-nya itu di ini Bu greeting apa namanya? Apa pemicunya nih? Kok tiba-tiba ada hello, sedangkan greeting message .2 di sini? Karena si out greeting ini Bu, yang untuk variabel tadi di atas. Siap kedua, Bu. Karena di sini nih panggil greeting yang dimana isi si greeting tuh ini. Nah, jadi dia ke atas lagi nih, baca ke atas terus. Nah, ke sini. Ngecetak hello. Gitu ya. Sampai sini paham? Izin tanya, Bu. Oke, silakan. Itu untuk yang apa? Yang di bawahnya saat itu kenapa harus return 0, Bu ya? Yang mana? Oh, Yang di ini. bawahnya ya. Ya. Ini untuk mengembalikan nilai 0 saat kita eksekusi program. Jadi nanti tampilannya bersih lagi gitu. Kan kalau kita nge-compile program itu kan kalau terus-terusan kan dia akan nimpa terus kan isi dari outputnya. Makanya kita return 0 supaya bersih di sininya. Dibalikin lagi ke 0 gitu intinya. Gitu ya. Ini opsional ya, boleh ditulis return 0 atau tidak ini. Jadi ini biar bersih aja untuk tampilan outputnya. Siap, Bu. Oke, ada lagi? Paham ya? Gampang ya untuk tipe data karakter. Jadi string itu, ada nggak sih di sini langsung ditulis string gitu? Ada nggak? Nggak ada ya? Jadi langsung string itu isinya char karakter. Gitu ya. Yang dimana karakter itu pasti ada hubungannya dengan struktur array. Array yang tadi di slide sebelumnya. Oke, di sini lalu ada function, ada beberapa fungsi untuk proses
pengolahan dari tipe data string, ada string copy, berarti ini kan nge-copy string 1 sama string 2. Nah, ada ini nih, strcap, ini ngapain nih? Menggabungkan. Oke, jadi digabung nih, ada 2 data string yang kepisah, dengan menggunakan fungsi ini nanti akan kegabung. Lalu ada strlen, len itu panjang ya, jadi ini menghitung panjang dari string, misalnya yang tadi hello. Hello. Nah, misalnya di sini kita tulis strlen. Jadi langsung kecetak 5 gitu di sini. Gitu ya. Lalu di sini juga ada perbandingan ya. S1 kurang dari S2. Oke. Ini untuk pointer. Oke, ini nanti kalian coba aja ya. Jadi biar tahu perbedaannya. Nah, boleh juga nih, kalau kalian sudah mengetikkan ini di bahasa C, tulis nih satu-satu ini di baris ke sini nih, sebelum written. Nanti ketahuan bedanya. Gitu ya. Oke, ada contoh program lagi. Nah, ini nih. Ada yang bisa mencontohkan nggak? Ini berapa? Nih, 2 slide lagi. Ayo, ada yang mau mendemokan? Ayo, yang mendemokan. Oke, ini Vicon ini sampai jam berapa sih? Sampai jam 5 ya? Sampai jam 3, nih masih ada waktu. Silakan kalau ada yang mau diketik dulu di bahasa C-nya, nanti dipresentasikan ke saya, berarti tugas 2 gak usah ngerjain gitu. Cukup ini aja. Oke, silakan. Di chat. Atau ini nih sampai sini aja nih ngetiknya. Kalian ketik aja dulu yang ini yang string copy kan udah tahu nih. Yang ini aja nih, strcat. Jadi kalian ketik dari ini sampai sini, lalu ketikan ini. Nah, sama ini. Jadi supaya tahu outputnya apa sih gitu ya. Oke, silahkan.
Oke, mana nih? Ada yang udah nyoba belum? Pak Bambang, mana Pak Bambang? Masih buka, Bu. Abi Fadilah. Masih proses ketik, Bu. Oke. Tapi saya sudah mengumpulkan tugas 2 gimana, Bu? Silakan aja, nggak apa-apa. Nanti berarti, oh Abi udah, ya udah silakan. Ya sudah dinilai juga kemarin, Bu. Ya udah sih. Ya silakan. Yang nggak mau ngerjain tugas 2 tapi cuman gantinya ngetik ulang ini doang nih. Udah auto 100, silakan.
Halo, halo, gimana? Sudah Bu, saya Bu. Oke, silakan di share screen. Sebentar. Oh, yang ini masih you cannot start screen while other participant is sharing Bu, besarnya. Oh, saya stop share dulu ya. Oke, silakan. Ya, ini Bu, kelihatan belum Bu? Oke. Yang Ya, untuk, ini oke, silakan dijelaskan. ya, yang STR copy ini untuk mengcopy dari STR1 dikopi ke STR3 menghasilkan hello ini Bu. Terus Oke. yang STR cat itu menggabungkan STR1 ke STR2 menghasilkan hello world tanpa spasi. Kemudian yang STR line ini atau jumlah ininya arraynya STR1 sama dengan 10. Tunjukkan untuk codingannya. Ya, sebentar. Ya, ini Bu. Oke, berarti di situ ada karakter isinya string 1 sampai string 3 ya. Ya, STR1, oke. STR1 isinya hello, STR2 isinya full, kemudian yang STR3 kosong. Oke. Yang di copy itu STR3 dengan STR1 ya. Ya, Oke, berarti STR3 hello world ya. hello world di copy ke STR3. Oke. Kemudian yang STR cat itu digabung STR1 dan STR2 hasilnya hello world. Kemudian yang startnya ini jumlah arraynya ada 10. Oke. Coba untuk yang STR1 10-nya ganti ke 3 apa yang terjadi? 10 ganti 3. Ganti 3. Coba di save. Apa yang terjadi? error Bu, di Baca. sini jumlahnya terlalu panjang. Keterangannya di sini karakternya terlalu panjang Bu di bawah ini. String inisialisasi string di array terlalu Ya, panjang. Jadi terlalu makanya panjang. di situ nggak boleh 3, harus lebih dari jumlah datanya, gitu ya. Ya. Oke. Minimal. Kalau kutip 2-nya ganti petik 1, apa yang terjadi? Yang hello. atas ya Bu? Kutip 1, coba. Apa yang terjadi? Di save, di compile, apa yang terjadi? Nggak bisa ini ya, jadi ya. Jadi nggak boleh kalau satu Karena kata. yang tadi itu untuk satu karakter. Oke, jadi paham ya? Kenapa ini error? Kenapa harus kutip 1, kutip 2, gitu ya? Jadi kita harus tahu nih apa yang seharusnya untuk penggunaan string itu, gitu. Jadi ada aturannya. Oke, ini namanya siapa? Abi Bu. Abi, berarti Abi nggak usah ngerjain UAS. Oh iya baik Bu, terima kasih Bu. Oke, dicatat ya.
Diingetin ke saya, berarti untuk Abi Fadilah, karena sudah aktif di Vicon gitu ya, jadi nggak usah ngerjain UAS. Udah santai aja ya kan. Oke, ada lagi? Rina Safitri? Pak Bambang gimana? Oke. Berarti nggak ada lagi ya? Saya print screen dulu nih. Untuk yang hadir Vicon hari ini, berarti saya sudah menjelaskan 2 pertemuan sekaligus ya, yang tadi tentang array, yang sekarang tentang string gitu ya. Jadi ada 2 pertemuan di Vicon kali ini. Oke, semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi gitu ya. Saya cukupkan untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.